dalam majelis ilmu kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keistiqomahan, memberikan kita semua keberkahan, serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua taufik, ya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya tadi disampaikan oleh Ustaz Irfandi untuk memperkenalkan diri saya. Tadi saya menyampaikan ke beliau supaya saya sendiri yang memperkenalkan diri saya, memang karena dikhawatirkan nanti beliau berbicara tentang saya yang tidak ada dalam diri saya, ya. Maksudnya itu nanti terlalu banyak menambah-nambahkan, dikhawatirkannya seperti itu. Jadi saya thalibul ilmi. Nama saya pertama Isa Islami Abu Musa Al-Mizi, kunyah saya Abu Musa Al-Mizi. Saya Isa Islami namanya. Untuk lahir tahun 93. Mungkin saya seumuran dengan kalian semua, atau mungkin ada yang lebih tua dari saya gitu. 93 tanggal 4 bulan Agustus, ya. Kemudian adapun dirosah saya, dirosah terakhir itu di Azhar. Alhamdulillah setelah selesai S1 di sana, kuliah dakwah al-Islamiyah. Di samping itu saya belajar di Madrasah Syekh Wahid Ma'had Al-Fath di bawah bimbingan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Mungkin kalau di sini ada kawan-kawan yang bergabung di kuliah beliau yang online itu, KUSA, ya, KUSA itu. Mungkin di situ ada beberapa masyayikh, ya. Dan mereka itu guru-guru saya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali terkhusus, kemudian Dr. Khalid Al-Juhani, Syekh Aiman Musa, yaitu semua guru-guru saya langsung waktu saya belajar di Mesir. Saya bermulazamah dengan Syekh Wahid 2 tahun, sedangkan sama Dr. Khalid Al-Juhani saya bermulazamah beliau sampai lulus, ya. Dari awal sampai di Mesir 2014 sampai selesai dirusah di sana tahun 2019, ya. 2018 sudah selesai S1, cuman saya tambah setahun lagi untuk S2, cuman nggak saya selesaikan. Kemudian saya dari Pati, ya, asalnya Pati Jawa Tengah, ya, Pati Jawa Tengah. Kemudian sekarang saya berada di Magetan Jawa Timur, mengajar, ya, di salah satu ma'had Ali di sini, yaitu Ma'had Ali Darul Wahyain di bawah idarahnya Syekh Rosyid Ridho Pak Asyir. Itu perkenalan singkat tentang saya. Kemudian kita akan mempelajari kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid, karya salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i, ya, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrizi. Kunyahnya Abul Abbas, ya. Atau kalau nama lengkapnya sebagaimana disebutkan di dalam nuskhah yang saya pakai di sini, yaitu disebutkan di situ Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Husaini Al-Ubaidi Al-Ba'li Al-Aslu Al-Qahiriyu Abul Abbas, ya. Itu nama beliau. Tapi beliau sering disebut dengan Al-Imam Al-Maqrizi atau Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi. Beliau di abad ke-9, ya. Abad ke-9 Hijriah, ya. Kemudian adapun kelahiran beliau, ya, mauliduhu, wiladatuhu, yaitu beliau di sini disebutkan di dalam beberapa rujukan, ya. Memang ada khilaf di kalangan para ahli tarikh di sini. Tahun kelahiran beliau ada yang mengatakan 760 dan ada yang mengatakan 766 dan ada yang mengatakan 769 Hijriah, ya. Itu perbedaan di kalangan ahli-ahli sejarah, ya, di dalam masalah kelahiran beliau. Adapun tempat lahir beliau lahir di Mesir. Ini tentang wiladah beliau. Sedangkan syuyukh, ya, guru-guru beliau di sini disebutkan di dalam nuskhah yang saya gunakan. Ya, pertama saya sampaikan dulu, nuskhah yang saya gunakan ini nuskhah yang dicetak oleh Maktabah Imam Al-Wadi'i, ya. Dar Umar bin Khattab, ya. Dia bersama dengan Maktabah Imam Al-Wadi'i mencetak satu kitab yang ditahqiq dan ditaklik oleh Syekh Yasin Al-Adani, Yasin bin Ali bin Salim Al-Hawsyabi Al-Adani, ya. Dan beliau di sini menambahkan beberapa taklikat, ya, taklikat yang
ada manfaatnya insya Allah. Kemudian kita kembali. Jadi di sini suyuh beliau di sini langsung saja, yaitu yang pertama kakeknya sendiri. Jadduhu li ummihi, kakek dari jalur ibunya ya. Yaitu Syekh Samsuddin As-Sha'igh Al-Adib Al-Masyhur. Kakeknya sendiri itu bermadzhab Hanafi. Jadi dia tuh di awal Al-Imam Al-Maqrizi itu bermadzhab Hanafi. Kemudian ulama lainnya As-Sirajil Bulquini, kemudian Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Khaldun, dan juga Al-Haythami. Dan yang terakhir At-Tanuhi. Ini yang disebutkan di dalam nuskhah ya, naskah yang saya gunakan ini. Dan Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mengatakan wasami amin syukhina wa mimman qablahum qalilan. Jadi beliau juga Imam Maqrizi belajar dari beberapa gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, dan juga guru-guru orang-orang ulama-ulama sebelum guru-gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Cuman belajarnya nggak begitu banyak, belajar qalilan, itu sedikitnya, sedikit belajar dari guru-guru Ibnu Hajar dan ulama-ulama sebelum guru-gurunya Ibnu Hajar. Adapun mazhab beliau, ya kalau yang terkenal masyhurnya beliau itu mazhab Syafi'i. Ya. Cuman kalau kita melihat sepak terjang atau bisa kita katakan perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, beliau itu pertama bermadzhab Hanafi. Pertama beliau bermadzhab Hanafi, kemudian ketika beliau di umur 20-an, ya beliau berpindah ke mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Sakhawi beliau memberikan kata-kata yang cukup unik ya. Beliau mengatakan ya, dia dulunya bermadzhab Hanafi, kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i, dan Sakhawi mengatakan wa hadza ma'a kauni walidihi wa jaddihi hambaliyain. Ya. Jadi beliau ini mazhab Syafi'i padahal ayah dan kakeknya, mungkin ini kakek yang jalur lainnya ya. Kakek dari ibu ya, Al-Imam Ibnu Sha'igh itu Hanafi. Jadi mungkin dari kakek yang jalur ayahnya itu bermadzhab Hambali. Jadi ayahnya, walidnya dan jadnya itu bermadzhab Hambali. Jadi beliau belajar mazhab Hanafi dulu dengan kakek dari jalur ibunya. Kemudian berpindah ke mazhab Syafi'i padahal ayah dan kakeknya, ini kakek yang lain itu bermadzhab Hambali. Jadi Al-Ba'li. Jadi kalau kita kembali ke namanya, itu disebutkan di situ ada Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Husain Al-Ubaidi Al-Ba'li. Ya, Ba'labak. Al-Ba'li itu nisbah ya ke suatu wilayah yang namanya Ba'labak. Jadi beberapa sebutan nama yang disebut dan Al-Ba'li itu kebanyakan Hambali. Seperti Abdurrahman Al-Ba'li, penulis kitab Bidayatul Abid wa Kifatul Zahid itu seorang Hambali. Kemudian adapun akidahnya, Al-Imam Al-Maqrizi, akidahnya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj salaf ya. Kalau di dalam nuskhah ini, Syekh Yasin belum menambahkan, belum mengatakan inna zaman alladhi asyahu Syekh Al-Maqrizi rahimahullah wa ma qablahu wa ma ba'dahu kana zamanan takthuru fihi thalathatu umurin khasatan at-tamash'ur, at-tasawuf wa ilmul kalam wal falsafah. Jadi di sini Syekh Yasin mengatakan bahwa di zaman beliau ya, zaman yang di mana beliau hidup di dalamnya, itu di saat itu zaman yang banyak tersebar di dalamnya itu pertama orang-orang mutamasyirah, yaitu orang-orang yang mengikuti mazhab Asy'ari, yang kedua yaitu at-tasawuf, dan yang ketiga itu ahlu kalam ya, ilmu kalam wal falsafah. Dan tidak menutup mata juga di waktu itu juga ada mazhab-mazhab lainnya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ya, dan Rafidhah ada juga, cuman tidak begitu ketara atau tidak begitu terlihat mereka karena memang di saat itu bahwa kelompok yang memiliki kekuatan yang menguasai di saat itu memang kelompok-kelompok ini, yaitu kelompok yang mengikuti mazhab Asy'ari, kemudian mazhab tasawuf dan ilmu kalam. Adapun beberapa ibaratnya Al-Maqrizi di dalam kitab-kitabnya yang menunjukkan dia itu bermazhab salaf ya, itu disebutkan di dalam kitabnya Al-Khutat ya. Al-Khutat jilid 4 ya, halaman 181. Jadi di situ Al-Maqrizi mengatakan bal kulluhum, yaitu kulluhum di sini maksudnya para sahabat, semua para sahabat, fahimu makna dzalik, yaitu memahami makna nas-nas ayat-ayat sifat ya. Wasakatu anil kalami fis sifati. Mereka memahami ayat sifat tetapi mereka tetap diam ya, diam
tidak terjun membahas maknanya terlalu dalam. Wala farraqa ahadun minhum baina kauniha sifat dzatin aw sifati fi'lin. Ya. Begitu pula tidak ada satupun dari sahabat yang mereka itu berani-berani mencoba untuk membedakan ini namanya sifatu zat, ini namanya sifatu fi'al, ya. Sifat fi'liyah. Wa innama athbatu lahu sifatin azaliyatan minal ilmi wal qudrah ila akhir kalam. Wa innama athbatu, ini justru para sahabat itu mereka menetapkan semua sifat-sifat azaliyah, yang sifatnya itu azali. Azali itu lampau, ya, lampau. Dari mulai ilmu, sifat qudrah, dan kemudian Al-Maqrizi menyebutkan banyak sekali sifat-sifat Allah. Ya, kemudian sampai di kalam beliau, yaitu beliau mengatakan wa hakadha asbatu ai as-sahabah, dan demikianlah para sahabat mereka menetapkan semua sifat-sifat ini ma'atlaqallahu subhanahu ala nafsi al-karimah minal wajhi wal yadi wa nahwi dzalika, yaitu beginilah para sahabat, ya, mereka menetapkan apapun nama-nama, apapun sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam sunnah, untuk dirinya yang mulia, untuk nafsnya, senafsihi, itu untuk dirinya Allah yang mulia, Al-Karimah yang mulia, minal wajah, dari mulai sifat wajah, waliyat, mulai itu sifat tangan, wa nahwi dzalika, itu dan sifat-sifat yang sejenisnya atau sifat-sifat yang lainnya. Ma'ana fi mumatsalatil makhluqin, ditambah dibarengi juga dengan meniadakan mumatsalatil makhluqin, yaitu meniadakan adanya tamsil, ya, menyerupakan makhluk, ya. Jadi sahabat nggak ada yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Fa asbatu radhiyallahu anhum bila tashbihin wa nazzahu min ghairi ta'til, sehingga para sahabat itu menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan, dan mereka para sahabat mentanzih, mentanzih itu mensucikan Allah, tapi juga tidak melampaui batas, yaitu tidak sampai mentaktil, ya. Mentaktil itu meniadakan sifat-sifat Allah. Walam yata'arad ma'a dzalika ahadun minhum ila ta'wili syai'in min hadza. Dan juga mereka tidak ada satupun dari para sahabat yang berani bergelut dan mendalami terlalu dalam sehingga mereka mentakwil, ya. Satupun tidak ada sifat yang ditakwil oleh para sahabat seperti itu. Wara'au bi ajma'ihim ijra as-sifat kama waradat, dan mereka beranggapan, para sahabat berpendapat, memandang bahwa semua sifat itu ijra sifat kama waradat, yaitu dibaca, dipahami sebagaimana sifat-sifat itu datang, ya. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan di dalam kitabnya Al-Khutat halaman 190, walam yablughna an ahadin minas sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim annahum awwalu hadhil ahadis. Jadi Al-Maqrizi mengatakan tidak ada satupun asar yang sampai kepada kita, tidak ada satupun kabar yang sampai kepada kita dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'ain, ya, bahwa mereka itu mentakwil hadis-hadis ini. Maksudnya itu hadis-hadis sifat. Wa annahu idza nazala al-Qur'anu bi sifatin min sifatillahi ta'ala ka qauli ta'ala yatullah fawqa aydihim. Justru mereka yaitu para sahabat tabi'in, ketika turun, ya, ayat Al-Qur'an yang di dalamnya itu ada penyebutan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, seperti misalkan firman Allah yadullah fawqa aydihim. Jadi tangan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau kita terjemahkan, ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka Maqrizi mengatakan fa inna nafsa tilawati hadza mubayyinatun lil ma'na al maqsud. Jadi kata Maqrizi, fa inna nafsa tilawati hadza. Jadi membacanya saja, ayat ini kita baca saja, itu sudah menjadi penjelas, ya. Mubayyin, menjadi mubayyinah. Lil ma'na al maqsud, menjadi penjelas terhadap makna yang maksud. Karena al aslu fil kalam ala dhahiri. Jadi hukum asal dari kalam itu ala zahiri, sebagaimana zahir kalam tersebut. Tadi harus kita bedakan antara zahir dan antara al-haqiqah, itu berbeda. Az-zahir itu lawannya adalah muawwal. Sedangkan haqiqah itu lawannya adalah majaz. Di ayat-ayat sifat itu semua haqiqah, ini, ya. Bukan majaz. Dan ayat-ayat sifat, ya, selama kita baca, kita sesuaikan dengan siaknya,
insya Allah tidak akan tergelincir terjatuh ke dalam tasbih yang menyerupakan dengan makhluk-makhluk Allah. Taib. Jadi dari ucapan Makrizi ini menunjukkan bahwa beliau itu di atas akidahnya salaf, ya, bukan mengikuti mazhab Asy'ari atau mazhab Maturidi atau tasawuf dan ilmu al-falsafah. Kemudian adapun sikap beliau terhadap ilmu kalam dan ilmu filsafat, ya, menyebutkan juga di dalam kitabnya Al-Khutat halaman 181 beliau mengatakan, ya, wala urifa ahadun minhum, yakni minas sahabah syai'an minat turuqil kalamiyah la masail al-falsafah. Jadi Makrizi mengatakan tidak ada satupun dari sahabat yang diketahui mereka itu, ya, mengenal atau mereka itu memiliki rumus-rumus ilmu kalam, ya. Memiliki ilmu-ilmu atau rumus-rumus pengetahuan terhadap ilmu kalam. Dan juga tidak dari mereka yang memiliki masail al-falsafiyah. Masail al-falsafah itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ilmu falsafah. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Maqrizi beliau tidak di atas mazhab ilmi kalam ataupun ilmi falsafah. Adapun terhadap tasawuf, ya, tasawuf, maka di dalam risalah beliau, ya, ini kitab ini yaitu kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid, nanti kita akan mendapati dengan jelas sekali bahwa beliau itu tidak mengikuti madhab tasawuf, ya. Ada ucapan beliau juga mengatakan di dalam kitab yang sama, kitab Al-Khutat, ya, yaitu di dalam jilid 4 191 beliau mengatakan wa aslu kulli bid'atin fid dini al-bu'du an kalamis salafi wal inhirafi an i'tiqadis sadril awal. Beliau mengatakan bahwa sumber semua kebid'ahan di dalam agama itu adalah jauh dari ucapan-ucapan salaf, jauh dari i'tiqad salaf dan penyimpangan dari i'tiqad as-sadril awal, yaitu sadril awal itu generasi pertama, yaitu mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Taib. Beliau juga sangat mengenal ilmu-ilmu atau kalam-kalam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Bahkan di dalam kitabnya ini sendiri banyak nukilan-nukilan dari Ibnu Qayyim terutama. Cuman beliau tidak mentasrih, tidak menyatakan dengan jelas bahwa ini diambil dari Ibnu Qayyim. Karena memang sebagaimana penjelasan muhakkik ini yaitu Syekh Yasin Al-Adani mengatakan kalau di zaman beliau itu kekuatan yang berkuasa di situ ada kekuatan orang-orang yang mengikuti mazhab Asy'ari. Sehingga kalau sedikit pun dia menampakkan, ya, kalau dia itu menyelisih mereka, maka nanti akan berdampak kepada mungkin dibunuh atau mungkin disiksa seperti itu. Apalagi kalau kita melihatnya di zaman-zaman beliau itu mereka orang-orang Asy'ariyah ini kadang kalau kalah berdebat atau bagaimana akan melaporkan kepada penguasa seperti itu. Taip. Itu tadi tentang akidahnya. Taip. Kemudian adapun beliau wadhaifnya, yaitu pekerjaan beliau, ya, wadhifah, ya, wadhifah itu pekerjaan. Beliau seorang wali Hizbah Al-Qahirah, yaitu pernah menjabat sebagai mungkin ketua Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya, ketua Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Qahirah, di Kairo. Kemudian pernah ditawari untuk menjadi qadhi di Damaskus, tapi beliau menolak. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, yaitu di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Adani di sini. Dan beliau juga menjabat sebagai khatib, kemudian menjadi imam dan membacakan hadis, ya. Itu yang disebutnya dalam kitab ini. Adapun karya tulis beliau, ya, buku-buku beliau ada beberapa kitab dan kebanyakan memang beliau menulis di dalam ilmu-ilmu sejarah. Ilmu-ilmu tarikh, ya, ilmu-ilmu tarikh. Seperti kitab Imta'ul Asma' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwal wal amwal wal hafadati wal mata'. Ya, kitab ini matbu'. Ya, matbu' itu ada wujudnya dicetak. Kemudian kitab lain As-Suluku li ma'rifati duwali al-muluk. As-Suluk li ma'rifati duwali al-muluk. Kitabnya juga matbu', ya, dicetak ada. Yang ketiga kitab Al-Mawa'idhu wal i'tibaru bi dzikril khutati wal athar. Ini juga kitab ini matbu', yang dicetak. Dan Tajridut Tauhid Al-Mufid, yaitu kitab kita ini akan kita pelajari. Jadi itu sekilas tentang
Al-Imam Al-Maqrizi. Kemudian kita masuk ke dalam matan. Di sini manhaj kita, yaitu metodologi belajar kita di sini, kita akan membaca kitab matan ini dari awal sampai akhir, ya, tidak begitu banyak lebar ya, lebar membahas, merincikan setiap kata-kata di sini, tapi kita lebih fokus yaitu memahami secara global ya. Sehingga tergambarkan di benak kita atau di otak kita bahwa kitab ini tuh intinya berbicara tentang apa. Tentunya kitab ini banyak sekali fawaidnya ya, terutama di dalam masalah tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Jadi kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid ini dianggap sebagai kitab pertama yang berbicara secara khusus dan mendalam di dalam masalah tauhid uluhiyah. Adapun di dalam tauhid asma wa sifat banyak sekali kitab-kitab, apalagi ulama-ulama salaf kita ya, yang menulis dalam bab asma wa sifat sangatlah banyak. Sedangkan di dalam masalah uluhiyah ada juga ulama-ulama salaf kita membahas masalah uluhiyah, cuman itu bukan menjadi pembahasan inti. Jadi itu seperti mungkin di sela-sela penjelasan tersebutkan ya masalah uluhiyah. Begitu pula di dalam tafsir para ulama atau di dalam buku-buku hadis ya, syarah syuruhul hadis, itu kita bisa dapati beberapa pembahasan yang disebutkan di sela-sela penjelasan para ulama-ulama kita tentang tauhid uluhiyah. Tapi kitab ini ya, Tajrid Tauhid Al-Mufid oleh Imam Maqrizi, termasuk kitab pertama yang membahas tauhid uluhiyah secara khusus di dalam satu kitab ya. Maka dari itu kitab ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Apalagi ya, terkhusus untuk kawan-kawan yang mengikuti mazhab Syafi'i, kitab ini jangan sampai terlewatkan ya. Karena kitab ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai pegangan utama di dalam memahami masalah uluhiyatullah. Tapi kemudian kita mulai. Di sini dikatakan nih dalam nuskhah yang saya pegang di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa hasbi. Ya. Ini kalimat wa huwa hasbi ini tidak disebutkan di dalam beberapa naskah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai kitabnya dengan menyebut basmalah ya. Dan ini termasuk kebiasaan para ulama di dalam menulis risalah. Walaupun ada beberapa hadis, yaitu seperti hadis kul amri dzibalin la yubda bihi bil basmalah wa abtar. Ya, setiap perkara yang penting, yang mengandung urgensi, ya, lantas tidak dimulai dengan basmalah, maka dia abtar. Abtar itu akta, ya. Akta itu mungkin eh, dari sisi keberkahan, dari sisi kebaikannya kurang, tidak sempurna. Tapi hadis ini para ulama ya sepakat, kecuali beberapa ada seperti Nawawi, Ibnu Shalah dan beberapa ulama lainnya mensahihkan hadis-hadis ini. Cuman mayoritas jumhur ulama-ulama melemahkan hadis tersebut tadi. Dan di beberapa naskah menyebutkan alhamdulillah, ya, menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah disebutkan setelah ini ya. Ini maksud kalimat wa huwa hasbi ini tidak disebutkan di nuskhah yang lainnya. Makna dari wa huwa hasbi yaitu Allah itu yakfini, Allah yang mencukupiku, ya. Jadi ini bentuk tawakal dari penulis. Beliau ketika menulis kitab ini, beliau mengatakan wa huwa Allah hasbi, Allah yang akan mencukupiku. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibah itu maknanya di sini adalah hasil akhir ya, ending yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan ya, salawatullah ya, kita curahkan ya kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya seluruhnya, dan para sahabat seluruhnya. Di sini kalau kita perhatikan, Al-Imam Al-Maqrizi tidak menyebutkan salam ya. Padahal kalau kita perhatikan, Allah itu mengatakan di dalam firman-Nya, "Shallu alaihi wasallimu taslima." Ayyuhalladzina Inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintahnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ya, kepada Nabi, bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah ya, yaitu mintakanlah kepada Allah solawat atas Nabi Muhammad, dan mintakanlah kepada Allah salamah ya, keselamatan bagi Nabi Muhammad. Jadi di sini ada catatan ya, bahkan disebutkan di dalam taklik juga di sini ya, saya Yasin
Beliau juga mengatakan alangkah baiknya kalau ditambahkan kalimat wassalam, wassallallahu wasallama, seperti itu mungkin ala nabiyina Muhammadin. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Nawawi wa Imam Ibnu Mulaqin mengatakan bahwa solawat kepada Nabi tanpa menyebutkan salam itu hukumnya makruh. Kemudian beliau mengatakan waba'du. Ya, kalimat waba'du ini disebutkan ketika mau berpindah ke isi kitab. Setelah kita memulai muqaddimah, kemudian kita akan masuk ke dalam kitab, maka kita mengucapkan waba'du atau amma ba'du. Kemudian fahadha kitabun jammul fawaidi badi'ul faraidi. Fahada ini kitab ini ya, kitab ini jamul fawaid, katsirul fawaidnya. Kitab ini memiliki faedah yang banyak. Badiul faraid, faraid itu jamak dari kalimat faridah yang artinya adalah jauhar, jauharah ya. Jauharah itu perhiasan. Ya, atau beberapa syarih ya penjelas kitab ini seperti bagaimana Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi beliau mengatakan al-faridah itu suatu hal yang tidak ada duanya. Jadi Badiul Faraid seperti beliau ingin mengatakan saya sedang menulis kitab yang tidak ada duanya ya di dalam bab ini gitu. Beliau ingin mengatakan seperti itu. Dan Badi itu artinya pencipta ya. Pertama yang membuat, pertama yang mencetuskan ya. Pencetus pertama. Jadi kalau dikatakan kitab ini itu Badiul Faraid, ya mungkin betul. Kitab ini di antara kitab pertama ya di dalam masalah uluhiyah ya. Yantafi'u bihi man aradallaha ya wad daral akhirah. Beliau mengatakan yantafi'u bihi, ini bentuk dari optimisme beliau ya, yaitu beliau semoga ya pasti yantafi itu mengambil manfaat ya, mengambil manfaat dengan kitab ini siapapun yang menginginkan Allah. Maksud menginginkan Allah itu ya ikhlas ya, ikhlas di dalam mencari kebenaran, wadarul akhirat, dan menginginkan negeri akhirat. Itu menginginkan surga. Itu kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid. Dan aku menamai kitab ini dengan sebutan Tajrid Tauhid Al-Mufid. Tajrid itu artinya takhlis. Takhlis itu kita nukhalis, itu artinya kita memfilter ya, membersihkan. Jadi itu maksudnya itu kita membersihkan tauhid, tauhid yang mufid itu bermanfaat. Jadi tauhid al-mufid itu tauhid yang bermanfaat, yang diterima, ya, yang benar seperti itu. Jadi maksud dari tajrid tauhid al-mufid, kita sedang Syekh di sini Al-Maqrizi ingin membahas tentang bagaimana sih caranya mentajrid tauhid, yaitu membersihkan tauhid yang bermanfaat ini. Kemudian Al-Imam Maqrizi mengatakan wallaha as'alu al-auna. Nah, di sini wallaha mansub ya. Kenapa mansub di sini? Li ta'zim ya. Wa'azim Allah, dan ada yang mengatakan wallaha as'aluhu ya. As'aluhu artinya di sini sebagai maf'ul tapi diawalkan, didahulukan. Dan aku memohon kepada Allah pertolongan, al-aun, pertolongan, alal amali bihi bimannihi, yaitu aku memohon kepada Allah pertolongan dalam menulis ya, dalam menulis kitab ini, kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid. Taib. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam annallaha subhanahu huwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu." Ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Rabbu kulli syai', Rabb untuk segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu artinya ya selain Allah. Wa malikuhu, dan Allah itu adalah maliknya. Malik dan malik beda ya. Malik itu artinya pemilik, kalau malik itu artinya raja. Wa malikuhu artinya Allah itu pemilik segala sesuatu, wa ilahuhu, dan Allah itu ilah segala sesuatu. Jadi di sini secara tidak langsung Al-Imam Maqdisi telah menyebutkan 3 sifat bagi Allah. Pertama, menyebutkan 3 nama ya, Rabb, kemudian Malik, dan kemudian Allah. Ya, ilah itu dari situ nanti muncul Allah ya. Dan dari sini memunculkan 3 sifat, rububiyah, al-mulk ini, al-milk, dan uluhiyah. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surat awal surat An-Nas ini mencakup semua tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat juga. Ya katakanlah ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbun Nas ya. Berlindung dengan Rabbun Nas, Robnya manusia, Malikin Nas ya, yang memiliki manusia, Ilahin Nas yaitu ilahnya manusia, ma'budnya.
yang diibadahi oleh manusia. Jadi dari sini Syekh Imam Maghribi sudah menyebutkan pembagian tauhid pada rububiyah dan uluhiyah. Kemudian beliau menjelaskan makna dari Rabb. Apa itu Rabb? Farrabbu masdarun dari Rabba ya Rabbu Rabban fahuwa Rabbun. Ya, Rabbun itu wazannya isim fa'il ya. Isim fa'il, dia sebagai isim fa'il di sini ala wazan fa'ilun. Ya. Ala wazan fa'ilun. Taib. Apa makna dari Rabba ya Rabbu di sini? Famakna dari kalimat Robba ya Rubu itu artinya adalah Khalik, ya, menciptakan, mengatur, ya, memelihara. Jadi Robba itu artinya memelihara. Sehingga kalau kita melihat firman Allah, famana qauli ta'ala, sehingga makna dari firman Allah Rabbil Alamin, maknanya itu adalah Rabbil Alamin. Ya. Rabbil Alamin. Isim fa'il dari Robba ya Rubu tadi. Fa inna rabba subhanahu wa ta'ala huwal khaliqul mujidu la'ibadihi al-qa'imu bitarbiyatihim wa islahihim al-mutakaffilu bisolahihim min khalqin wa razqin wa afiyatin wa islahi din wa dunya. Sehingga Rabb subhanah, makna dari kalimat Rabb ya, itu adalah al-khaliq, pencipta, al-mujid, yang mewujudkan ya, yang memunculkan, yaitu memunculkan hamba-hambanya, al-mujidul ibadi, yang memunculkan, yang mewujudkan hamba-hambanya, al-qaimu bitarbiyati muislahihim, yaitu yang yang mentarbiyah, mendidik, memelihara dan memperbaiki setiap maslahat-maslahat ya hamba-hambanya, al-mutakaffilu bisolahihim, yang eh, berperan sebagai takaful. Apa ya takaful itu terjemahannya? Yang menjamin ya, menjamin kebaikan mereka, menjamin kebaikan hamba-hambanya, dimulai dari penciptaan, memberi rizki, kemudian kesehatan, keselamatan, dan kebaikan agama dan dunia. Ya, itu makna dari Rob. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, Rob itu intinya adalah menciptakan, mengatur, menguasai. Ya, itu inti dari Rob. Al-khalqu, at-tadbir, wal mulk. Ya, yaitu dia Rob, itu memelihara, at-tadbir, mengatur, dan menguasai dan memiliki. Itu inti dari kalimat Rob. Taib. Kemudian beliau mengatakan wal ilahiyatu kaunil ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan wa yufridunahu bil hubbi. Wal ilahiyah, sedangkan ilahiyah ya, maka dia adalah kaunul ibad, yaitu mereka para hamba, yattakhidunahu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mahbuban, makluhan, mahbub yang dicintai, makluh yang diibadahi, wa yufriduna bil hubbi, dan mengesahkan Allah ya, menunggalkan Allah dengan cinta, ibadatul hub ya, dengan ibadah mahabbah, wal khaufi, dan dengan ibadah khauf, rasa takut, war rojai, ibadah berharap, wal ikhbat, itu khusyuk artinya, wa taubah, dengan taubat, wa nadhr, itu ibadatun nadhr, wa ta'ah, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talab, itu doa, doa ya, wa tawakkul, bertawakal kepada Allah, wa nahwi hadhil asya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa inna tauhidah hakikatuhu, sungguhnya hakikat dari tauhid itu antara al-umura kullaha, yaitu engkau memandang segala hal, minallahi ta'ala ru'yatan taqta iltifataka ilal asbabi wal wasaiti. Yaitu hakikat dari tauhid itu engkau memandang segala hal itu datangnya dari Allah, dan engkau memutus setiap kecondongan hati terhadap asbab, terhadap uh, ikhtiar ya. Jadi yang dimaksud dari hakikat tauhid itu, kalian memandang bahwa semua yang terjadi itu, semua hal, kebaikan, keburukan, itu semua datangnya dari Allah. Dan kita memutus setiap kecondongan hati atau ketergantungan kita terhadap ikhtiar-ikhtiar yang ada. Tentunya di sini ikhtiar itu ada dua ya. Ikhtiar, iktimat ya. Kita berkecondong terhadap ikhtiar, yaitu usaha. Usaha itu ada dua. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dilarang itu ketika kita condongnya itu sampai ketergantungan.
dan kita memasukkannya ke dalam hati, maka ini dilarang. Tapi kalau cuma di tangan kita, kita anggap sebagai usaha saja, hati kita tetap ketergantungan kepada Allah, maka hal ini tidak masalah. Tapi maksud dari kalamnya Maqrizi di fa'inat tauhid hakikatuhu, maksudnya di situ adalah tauhid rububiyah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rajihi di dalam kitabnya Fathur Rabil Hamid, beliau mengatakan bahwa maksud dari hakikat tauhid di sini, fa'inat tauhid hakikatuhu, tauhid di sini tauhid rububiyah. Karena yang beliau sebutkan penjelasan di sini antara umur kullaha, yaitu memandang segala hal itu datang dari Allah. Itu hakikat dari tauhid rububiyah. Kemudian beliau mengatakan fala tara al khaira wasyarra illa minhu ta'ala. Sehingga kamu tidak melihat kebaikan dan keburukan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali sedikit ya, kembali sedikit. Ketika tadi mengatakan wal ilahiyah dan uluhiyah atau ilahiyah, yaitu hamba kaunul ibad, hamba itu menjadikan Allah sebagai zat yang dicintai, yang diibadahi. Ya, diibadahi dengan apa? Itu diibadai dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dengan rasa berharap, rasa khusyuk ya. Kemudian taubah, an-nadhr, ta'ah, tolab, itu doa, tawakal, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan ini tentunya sudah dijelaskan di dalam kitab Usul Salasah juga ya. Kalau kita baca Usul Salasah, di situ beliau menyebutkan macam-macam ibadah Syekh Muhammad Abdul Wahab ya. Itu ada ibadatul mahabbah, al-khauf, war-roja ya. Jadi beliau Al-Maqrizi sudah memberikan definisi makna dari Rob ya, dan makna dari ilahiyah atau ilah. Jadi ilah itu ilahiyah, kita hamba menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita cintai, yang kita ibadahi. Ibadahi dengan segala macam bentuk ibadah. Kemudian Al-Imam Maqrizi mengatakan wahadal maqamu yuthmiru tawakkula. Jadi makom ini itu makom tadi ya, kita memandang segala hal itu datangnya dari Allah, yang baik dan yang buruk semuanya datang dari Allah, ini akan menghasilkan rasa tawakal kita. Wa kadzalika yuthmir wa tarka syikayati al-khalqi, dan juga memberikan manfaat lainnya makom ini, yaitu kita akan meninggalkan keluhan-keluhan tentang manusia, apa yang terjadi di kehidupan kita, orang ini mendolimi kita atau orang ini menipu kita. Kita tidak mengeluh ke manusia, tapi kita mengeluh kepada Allah, karena kita tahu semua kebaikan dan keburukan datang dari Allah. Wa Watarkalaumihim, dan juga kita akan meninggalkan celaan-celaan kepada mereka, kepada makhluk-makhluk ya, yang telah mendolimi kita atau mencelakai kita. Waridho anillahi ta'ala wa taslimi hukmihi, dan juga akan membuahkan hasil, yaitu makom ini, yaitu makom apa tadi? Makom yaitu memandang segala hal itu datang dari Allah. Itu juga akan memberikan hasil ridho. Kita ridho kepada Allah dan kita akan pasrah terhadap hukum Allah. Hukum di sini tuh hukum kauni ya, hukum kauni. Kalau hukum uh, yang sifatnya adalah syar'i, maka nggak mungkin kita pasrah ya. Iradah syariah nggak bisa kita pasrah kepada Allah. Tapi kalau iradah kauniyah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mungkin ini sampai sebentar satu lagi. Wa idza arafta dzalika, sehingga kalau kalian Anda tahu hal ini, fa'lam anar rububiyyata minhu ta'ala li ibadihi wa ta'alluha min ibadihi lahu subhanahu. Maka dari itu jikalau Anda tahu hal ini, maka ketahuilah bahwa rububiyah itu dari Allah ya untuk hambanya. Sedangkan uluhiyah, ta'alluh itu menghamba, menjadi hamba kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, itu datangnya dari hamba yang ditujukan kepada Allah. Itu rububiyah, itu rahmat Allah kepada hambanya, sedangkan ta'aluh itu kewajiban hamba kepada Allah. Kama anna rahmata hiya al-waslah bainahum wa bainahu azza wa jalla. Sebagaimana rahmat itu menjadi pengikat hubungan antara hamba dan Allah. Jadi Allah itu merahmati kita ya dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, ya, kemudian memberikan kita pendengaran, penglihatan, kemudian akal. Ini sebentuk rahmat Allah kepada kita. Lantas apa peran kita kepada yang harus kita lakukan? Yaitu kita ta'alluh ya, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud rahmat ini mengikat ya, mengikat hubungan antara hamba dan Allah. Ya, saya kira sampai sini dulu. Baik, Ustadz Irfandi, saya kira sampai sini dulu.
Karena ini sudah lumayan, kita ngambil sudah lumayan. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya.